Sebetulnya, penyebab dari kelumpuhan tidur ini belum dapat diidentifikasi secara detail. Tapi berdasarkan teori yang pernah kupelajari dari beberapa buku bahwa kelumpuhan tidur merupakan parasomnia yang disebabkan oleh tidak sejalannya fase REM dan bangun tidur. Dalam pengertian, ketika otak masih dalam keadaan tertidur, namun tubuh ingin bangun, akhirnya tubuh tersebut tidak dapat bergerak atau digerakkan. Seseorang yang mengalami kejadian seperti ini memiliki masa tidur REM yang lebih pendek dari batas normal. Di samping itu, tidak teraturnya pola tidur juga dapat memicu terjadinya kelumpuhan tidur karena memasuki prosesi tidur itu juga memiliki alur ya, Mei. Pertama, seseorang akan mengalami tidur yang disebut dengan tidur paling ringan, atau yang lebih umum kita mengenalnya dengan istilah masih setengah sadar. Setelah itu akan memasuki tidur yang disebut dengan tidur yang lebih dalam, disusul dengan tidur paling dalam, dan terakhir adalah tidur REM. Pada proses tidur REM inilah mimpi sering terjadi. Ketika tubuh terlalu lelah atau kurang tidur, maka gelombang otak mengalami malfungsi dan tidak mengikuti tahapan alur tidur yang semestinya. Mungkin saja orang tersebut mengalami keadaan tidur paling ringan dan langsung melompat ke tidur REM. Oleh sebab itu, ketika otak tiba-tiba terbangun dari tahap REM, tapi tubuh belum bangun, disinilah kelumpuhan tidur terjadi. Seseorang akan merasa sadar, tapi tubuhnya tak mampu digerakkan, dan biasanya akan muncul halusinasi yang sebenarnya merupakan karakteristik dari mimpi. Audrey tiba-tiba menghentikan penjelasannya dan kembali memandang tajam ke arahku. Mai, kok jadinya senyum-senyum sih? Aku tak menjawab. Kebiasaanku memang seperti ini ketika mendengar Audrey menjelaskan sesuatu yang terlalu teoritis, pasti akan membuatku tersenyum. Hei, Mai, kamu ngerti nggak yang kujelaskan barusan? Ya ngerti, Dri. Ayo terusin, Pak Dos. Pak dosen, emang aku terlihat seperti itu ya? Aku tak menjawab, namun berusaha untuk bangun. Aku letakkan badan ini pada sandaran tempat tidur, sambil menatap wajah Audrey yang sedang duduk di sisiku. Terusin penjelasannya, Dri. Aku ingin tahu lebih jauh tentang hal ini. Pintaku serius. Baiklah. Kelumpuhan tidur sering disertai dengan halusinasi yang aneh-aneh, kadang seram, indah, dan bahkan menakutkan, bergantung dari jenis halusinasi yang dialaminya.
Elemen halusinasi saat mengalami kelumpuhan tidur ini akhirnya cenderung ditafsirkan oleh orang sebagai mimpi, dan bisa saja objek tertentu yang tidak masuk akal muncul di dalam kamar, dalam pandangan mata kasar, atau istilah umumnya orang menyebutnya sebagai penampakan, atau mungkin juga mimpi melihat sahabat yang sudah meninggal seperti yang kamu alami tadi pagi. Audrey melanjutkan penjelasannya dengan serius pula. Jadi, kesimpulannya bahwa faktor karena kurang tidur dan kebiasaan tidur yang suka menelentang penyebab seseorang itu bisa mengalami kelumpuhan tidur. Begitu ya, Dri? Iya, Mai. Memang ada beberapa gagasan yang sudah dipelajari oleh peneliti bahwa faktor seperti insomnia, kurang tidur, stres, tidur dengan posisi terlentang, kelelahan fisik, depresi, dan kecemasan yang berlebihan dapat memicu seseorang mengalami kelumpuhan tidur. Nah, coba kamu ingat sekali lagi, tadi kamu mengalami kejadian seperti apa? Tanya Audrey sambil memasangkan hijab yang belum sempat kukenakan karena kepala masih terasa sedikit pusing dan aku tersipu malu diperlakukan Audrey seperti ini. Dengan berhijab kamu akan terlihat lebih anggun loh, Mai. Hijabnya menyanjung. Hayo terusin yang ingin kamu katakan tadi, Mai. Iya, tadi subuh setelah Nasya membangunkan, mataku terasa sangat berat, sulit untuk dibuka, dan tidak sanggup berdiri. Lalu aku melanjutkan tidur kembali, tapi tiba-tiba suara muadzin membuatku tersentak. Aku terbangun, lalu berusaha berdiri dan menyempatkan diri ikut berjamaah bersama ayah di musola. Dan setelah itu aku kembali tidur lagi. Yang aku ingat, tubuhku terasa sangat lemah. Dan tak lama kemudian, kepalaku terasa ringan dan setelah itu tak mengingat apapun selain merasakan kehadiran Putri di kamar ini. Kami berdua saling mengobrol lama sekali. Ia membacakan tulisan yang dulu aku buatkan untuknya. Namun belum selesai obrolan kami, tiba-tiba mataku perlahan terbuka karena terganggu oleh suara gaduh yang datangnya entah dari mana. Setelah sadar baru aku tahu, ternyata aku berada di rumah sakit.